Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak jamaah sholat subuh Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan kajian pada subuh yang insya Allah nanti akan diisi oleh Bapak Ustadz Ali Sani. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya, dan mudah-mudahan kelak kita tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini Bapak Ustadz Ali Sadi akan mengisi kajian pada subuh menggantikan Bapak Ustadz Ali Ahmed. Kebetulan beliau ada kegiatan, mudah-mudahan kegiatannya dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ustadz Ali Sadi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Rawahu Muslim. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabil karim. Hadirin jamaah salat subuh yang Allah, alhamdulillah pada pagi yang sejuk ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, mari kita syukur terus dengan senantiasa melaksanakan ketaatan kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan syukur itu pula Allah akan menambahkan nikmatnya kepada hamba yang pada bersyukur. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada qudwah hasanah kita Habibana
pengajar kita semua di Masjid Al-Madinah, yang kita hormati Ketua DKM Al-Madinah Taliban, dan juga Pak RT 5, Pak Luki, dan juga seluruh jamaah yang pagi ini hadir. Ini mohon maaf kalau nyender biasanya ngantuk gitu ya. Bisa ini Pak Depa, mohon maaf mungkin dengan jamaah ya Allah. Jadi pada pagi hari ini kita mencoba akan membahas sebuah materi yang materi ini sangat penting dalam kehidupan kita dan kita sering mendengarnya. Dan ini kita juga tidak bosan-bosannya kalau mengulang materi ini karena sangat penting. Jadi materi ini terkait dengan kehidupan akhirat yang kita semua akan berharap memasuki dalamnya, terkait dengan miftahul jannah la ilaha illallah. Jadi pintu masuk itu adalah kalimat la ilaha illallah. Kalau di kampung-kampung itu kita sering kalau mengajar ibu-ibu ya, miftahul jannah la ilaha illallah, sering menjadi apa? Kalau baca nadhoma syair yang sejatinya adalah untuk membangkitkan semangat kaum muslim untuk memperbanyak zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan pentingnya kalimat ini Mas sekalian, ada seorang ulama yang ditanya oleh muridnya, yaitu Syekh Wahab bin Munabbih. Dia ditanya oleh muridnya, wahai Syekh, bukankah la ilaha illallah itu pintu surga gitu? Syekh Wahab bin Munabbih jawab, betul gitu kan. Nah, masalahnya kunci itu kan tidak serta dibuka gitu kan. Kunci yang kita punya rumah itu pasti ada, kalau bahasa kunci juga ada gerigi-geriginya Pak ya. Satu kunci dengan pasti berbeda. Jadi kata beliau, tanya muridnya, kemudian kalau kamu membawa kunci maka pintu akan terbuka. Tapi jika tidak ada kuncinya maka pintu tidak akan dibuka untukmu. Jadi kalau kita mau surga harus pakai kunci. Dan kunci itu ada dalam kalimat la ilaha illallah. Ini yang harus kita pahami. Jadi kunci surga dengan kalimat la ilaha illallah. Nah jemaah sekalian, agar pintu surga terbuka dengan kunci tersebut ternyata apa? Ada syarat-syarat yang harus kita ketahui agar kalimat la ilaha illallah itu menjadi senjata kita, alat kita untuk membukanya surga nanti. Ini yang penting jemaah sekalian. Karena betapa banyak nanti orang bisa mengucapkan la ilaha illallah, tetapi ketika dia tidak memahami dalam surah untuk qabulu la ilaha illallah tentang syarat yang harus dimiliki kalimat la ilaha illallah, maka tidak akan terbuka jemaah sekalian. Inilah yang ditulis ya oleh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi terkait dengan bab al-imanu billah, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi, kata beliau bahwa suruh qabulu la ilaha illallah, tentang syarat diterimanya kalimat la ilaha illallah, yang pertama ilmu, yaitu mengetahui maknanya, baik dari peniadaan maupun penegasan secara pasti yang menafikan ketidaktahuan akan makna kalimat ini. Jadi kalau orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu harus mengetahui ilmu, mengetahui baik dari peniadaan la, itu kan kita menolak baik la ilaha illallah, menolak segala bentuk Tuhan yang batil. Terus kita tidak nisbatkan, kita tetapkan dengan hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kemudian para ulama sepakat
kejadian ini sangat luar biasa. Nabi itu kalau dalam sejarah 13 tahun dakwah di Mekah itu hanya menekankan tauhid, belum ada syariat ibadah kecuali menguatkan para sahabatnya agar memahami nilai tauhid dengan benar. Sehingga ayat selamat turun di Mekah itu berkaitan dengan keimanan, tauhid, belum ada syariat puasa, sholat belum ada. Ini menunjukkan bahwa pentingnya nilai tauhid dalam kehidupan kita jemaah sekalian. Nah, ilmu tauhid yang pertama adalah ilmu. Ilmu, sehingga kita sering mendengar ungkapan Imam Syafi'i ya, al ilmu qabla al amal. Kita harus punya ilmu dulu sebelum beramal. Artinya segala amal itu harus dasar pakai ilmu, bukan ikut-ikutan, bukan kata orang, tapi tahu dasarnya, baik itu dari Al-Quran maupun hadis sebagai pedoman kita jemaah sekalian. Jadi Allah merintahkan fa'lam annahu la ilaha illallah dalam Muhammad ayat yang ke-19. Ini bentuknya fi'il amr, perintah fa'lam, yaitu maka ketahuilah ya annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, semuanya ya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama jemaah sekalian, mari kita ya pahami kalimat la ilaha illallah dengan benar, dengan belajar ya yang tidak boleh bosan sekalian. Jamaah Allah, ketika kita hadir di taklim dan pengajian, ada indikasi ya orang yang belajarnya benar. Ini kalau kita sering ngaji, kalau ngajinya benar pasti ada 3 hal yang harus dimiliki jamaah sekalian. Jadi kalau nggak ada, mendingan nggak usah ngaji ini. Jadi kalau kita ngaji, kajian subuh, dimanapun berada, ada 3 hal yang harus ada dalam diri kita. Kalau kita ngajinya benar, pertama, orang yang ngajinya benar adalah ziyadatul iman. Akan bertambahnya iman jemaah. Kalau kita ngaji ini, iman kita menjadi segar kembali, bertambah iman kita. Yang tadinya lemah dengan ngaji itu bertambah imannya. Karena iman itu harus kita jaga, kita rawat dengan cara apa? Datang mustaklim, dengan melakukan ibadah, itu imannya akan bertambah. Jadi yang pertama, orang ngajinya benar adalah ziyadatul iman, bertambah imannya jemaah sekalian. Karena kata Nabi, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ziyadatul bitta'ah, akan bertambah dengan melakukan taatan kita kepada Allah. Wa yanqus bil ma'siyah, dan akan berkurang kalau kita banyak maksiat. Maka yang pertama yang kita miliki, kalau kita mengaji niatkan dengan ngaji, insya Allah Allah akan menambah iman kita. Yang kedua adalah ziyadatul ibadah, akan bertambah semangat ibadah kita kepada Allah, bertambah semangat ibadahnya. Jangan begitu-begitu aja kita ngaji tapi ibadahnya stagnan. Mestinya ada penambahan. Yang wajib maupun yang sunnah itu ada penambahan dalam diri kita. Kenapa? Tadi orang yang hidupnya begitu saja, orang yang rugi jemaah sekalian, dia hari ini harus berusaha lebih baik dari kemarin. Jadi kalau orang ngajinya benar, dia semangat ibadahnya bertambah jemaah sekalian. Yang ketiga, kalau orang ngajinya benar itu ziyadatul akhlak, akhlaknya semakin baik. Yang tadinya buruk jadi berubah jadi baik. Ada penambahan. Ini 3 hal luar. Maka kalau dimanapun kita berada, kalau dalam proses pengajian tidak ada 3, minimal 3 tadi, walaupun banyak, mendingan tinggalkan, nggak usah ngaji gitu. Jadi berusaha terus sama sekalian. Dengan kita ngaji, bertambah iman kita, semangat ibadah kita, dan perubahan dalam diri kita lebih baik ya dari yang sebelumnya. Kembali jemaah sekalian. Jadi yang pertama, bab la ilaha illallah yang kita pilih adalah tadi itu syaratnya harus punya ilmu, belajar dan belajar. Dan belajar adalah tidak ada batasnya ya. Minal mahdi ila lahdi atasawwur. Dari mulai buaya sampai meninggal pun kita masih melekat kewajiban belajar dalam diri kita. Hatta kita mati pun ketika sakaratul maut, maka kita harus ditalkinkan kan dari keluarganya. Ini
menunjukkan bahwa belajar itu selesai kalau sudah maut baru selesai kewajiban belajar selesai. Kenapa? Belajar adalah dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekalian, dalil berikutnya kenapa kita harus belajar mengilmui kalimat la ilaha illallah. Ternyata dalam Al-Imran ayat yang ke-18 dalam kalimat tadi Allah menegaskan syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illallah al azizul hakim. Jadi kata Allah syahidallahu annahu la ilaha illahu, Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang bersembah kecuali Dia, Allah, yang menegakkan keadilan. Wa ulul ilmi qaiman bil qist, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian. Tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini jemaah sekalian, banyak ayat yang menegaskan, menunjukkan betapa pentingnya kita harus menambah ilmu kita terkait dengan ilmu tauhid kalimat la ilaha illallah. Bahkan dalam kalimat tadi dalam hadis Muslim pun kita sering mendengarkan sebuah hadis dari Rasulullah, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah faqad dakhala al-jannah. Jadi kata Nabi, barang siapa yang meninggal sementara dia tahu, fa'lam, ya'lamu, mengetahui annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah, maka ketika dia mati dalam kondisi mengetahui kalimat la ilaha illallah, sebenarnya surga jemaah sekalian. Ini menunjukkan pentingnya kita mengilmui, mengetahui kalimat tauhid la ilaha illallah. Hadirin jamaah Allah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan syarat diterimanya kalimat la ilaha illallah adalah al-yaqin, yakin. Itu sikap yakin akan menafikan keraguan. Jadi lawan daripada yang adalah ragu, irtiyab, ragu. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia harus yakin ya mas kalian secara pasti akan kalimat la ilaha illallah. Jadi nggak boleh ada keraguan sedikit pun, nggak boleh. Harus yakin bahwa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah, yakin. Ini kalimat ikhlas kita kepada Allah. Jadi nggak ada perasaan-perasaan yang begini ya, nggak boleh. Harus yakin 100%, nggak boleh ada keraguan sedikit pun gitu. Karena dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15 Allah menegaskan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Jadi Allah menegaskan innamal mu'minuna, sungguhnya orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu siapa? Alladzina amanu, itu orang yang beriman billah, kepada Allah. Jadi orang yang beriman pertama orang yang beriman kepada Allah wa rasulihi, dan kepada rasulnya. Tsumma lam yartabu. Nah, ada kalimat tsumma lam yartabu, dan mereka tidak ragu. Jadi nggak boleh ragu dengan kalimat la ilaha illallah. Yakin. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, mereka berjihad bi amwalihim, dengan hartanya, dengan jiwanya. Inilah ya jemaah sekalian, dulu para sahabat itu saking meyakini kalimat Allah, dia siap berjihad untuk mempertahankan kalimat tersebut, baik dengan hartanya maupun dengan jiwanya. Sehingga banyak fase awal di Mekah itu sahabat yang rela dibunuh, disiksa dengan kalimat la ilaha illallah. Sehingga kita sering mendengar kisah Bilal bin Rabah, seorang budak yang dengan keteguhan imannya disiksa terus. Kita sering pernah nonton filmnya Arsalah,
keteguhan beliau berkata dari Allah. Bahkan keluarga Ammar bin Yasir, ya, kalau juga dibunuh. Sumayyah wanita pertama yang syahid, ya. Kemudian bapaknya sekeluarga. Mereka apa? Mempertahankan kalimat la ilaha illallah, memperjuangkan baik dengan hartanya maupun jiwanya, siap mati mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Maka ulaika mushadiqun, kata Allah, mereka adalah orang-orang yang benar. Jadi untuk mengetahui keimanan seorang itu, maka dia harus yakin dan siap berjihad mempertahankan dari kalimat la ilaha illallah. Ini jemaah sekalian. Jadi yang kedua adalah kita harus yakin dengan kalimat la ilaha illallah yang sudah diikrarkan, kita ucapkan setiap saat, terutama dalam tasyahud kita pasti ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kalimat itu diulang-ulang terus biar kita tanam dalam diri kita, menghujam dalam hati kita. Jadi bukan sekedar diucapkan tapi dipahami, diyakini jemaah sekalian. Ini yang penting gitu. Karena kalau bicara hanya mengucapkan, saya khawatir jangan-jangan kayak seperti burung beo, ya. Saya pernah cerita tuh di Kemayoran di komplek Angkasa Pura, itu burung itu bisa mengucapkan kalimat Pancasila. Jadi kalau orang datang itu disambut dengan burung tersebut. Burung dilatih bisa menjawab, tapi nggak tahu kan Pancasila burung tersebut. Mungkin karena terbiasa gitu. Saya datang kaget, Pancasila dah, kok Pancasila kan burung sebenarnya. Ketika dilatih, nah itu khawatir kita hanya bisa mengucapkan la ilaha tapi nggak tahu maknanya. Padahal dari syaratnya harus paham, harus punya ilmu dan yakin dengan yang kita ucapkan. Inilah pentingnya ngaji jamaah sekalian. Maka dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Man laqita min wara'i hadzal ha'idin yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbahu fabashahu bil jannah." Jadi kata Nabi, siapa pun yang kamu temui, ya, di balik tembok di dalam kondisi bersaksi bahwa tidak Tuhan yang disembah Allah, kata Nabi, apa dengan yakin sampaikan berita gembira surga untuknya. Jadi ini Nabi berikan kabar ya kepada para sahabatnya, saat umatnya. Jadi kalau orang itu yakin dengan kalimat la ilaha illallah, maka kata Nabi menyampaikan ya, fabasyiru bil jannah, kabarkanlah gembira dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini pentingnya ada yakin dalam diri kita. Hadirin jamaah Allah. Jadi yang pertama tadi apa? Ilmu, Pak ya. Jadi pertama kita ilmu, yang kedua apa? Yakin ya. Diulang-ulang gak apa-apa ya, biar kita paham. Yang ketiga jamaah sekalian, syarat diterimanya syahadat kita agar seperti kunci yang bisa membuka surga adalah al-qabul, yaitu menerima konsekuensi kalimat ini di hati dan lisan. Jadi qabul. Jadi yang ketiga harus menerima konsekuensi kalau kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Jadi kalau orang bersyahadat itu pasti dia harus menerima konsekuensi dari pengakuan dia. Tidak ada Tuhan yang disebut Allah, apa dia berarti siap dalam dirinya melaksanakan apa-apa yang diperintah oleh Allah. Sama hanya dulu kalau kita nikah Pak ya, ada ijab qabul kan dari seorang ayah istri kita kepada kita, saya nikahkan putri saya dengan si fulan misalnya, saya terima nikah dan kawinnya ya, anak dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Apa artinya? Terjadi pelimpahan wewenang dari seorang ayah kepada suaminya, bahwa suaminya siap menerima konsekuensi dari seorang suami ketika telah menikahi putri seorang ayahnya, misalnya dari ayahnya. Sama begitu
jam sekalian. Kalau kita bersyahadat, kita sudah siap menerima konsekuensinya, siap diatur sama Allah. Maka kalau kita ngaji, kita sholat, kita puasa, ini konsekuensi tauhid kita kepada Allah. Hanya orang yang beriman yang mampu sholat subuh berjamaah, karena berat ya. Hanya orang yang beriman mampu berlapar-lapar haus di siang hari bulan Ramadan misalnya. Ini orang beriman. Jadi tadi yang ketiga harus menerima konsekuensi kalimat tersebut. Yang Allah perintahkan dia kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Itu konsekuensinya kita seperti itu. Jadi kalau kita melihat hari ini terjadi darurat judi online gitu kan. Nah, kalau kita nggak punya iman, kita akan terjebak di dalamnya. Kenapa? Begitu masifnya iklan di HP-HP, Pak ya. Kalau buah HP langsung iklan judi online. Nah, pemerintah tidak berdaya, padahal punya perangkatnya. Lagi-lagi ada permainan di dalamnya. Ya. Orang yang dekat dengan kekuasaan di media sudah ditulis di apa inisialnya T gitu kan. Tapi pemerintah nggak bisa, pura-pura nggak tahu. Padahal simpel katanya, kata pakar-pakar yang ngerti itu cukup orang itu ditangkap gitu kan dengan banyak barang bukti yang ada, karena yang mengendalikan satu orang itu, yang lainnya yang cukong-cukong kelas-kelas tauhid seperti itu. Tadi contoh ya, larangan Allah judi online atau pinjol itu harus kita tinggalkan. Ya, apalagi masyarakat yang lainnya ini menjelang Agustusan biasanya banyak orang yang salah kaprah dalam mensyukuri kemerdekaan ya, sehingga banyak yang membuat lalai dari zikrullah. Maka diingetin, kita boleh beraktivitas 17-an tapi dalam rangka mendekatkan kepada Allah. Anak kita ketika lomba ini bagian mengenal sejarah. Jangan sampai negara kita merdeka atas berkat rahmat Allah, bukan hanya perjuangan semata, tapi semua pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah kita bisa katakan mustahil bisa merdeka. Ya dengan tadi mendekatkan kepada Allah. Kembali jemaah sekalian. Jadi yang ketiga adalah harus qabul, harus menerima konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Segala konsekuensinya dia harus dia terima gitu kan. Karena ternyata para nabi pun ya, sebelum Nabi Muhammad semua para diutus untuk mengajar kalimat tauhid la ilaha illallah. Sehingga dalam ayatnya Allah mengatakan walaqad arsalna min qablika rasulan ila qaumi faja'ahum bil bayinati famtaqamna minal ladzina ajramu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Jadi kata Allah, dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu Nabi Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa, dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Jadi ternyata para nabi itu ketika mendakwakan kaumnya kemudian mereka abai, bermaksiat, maka konsekuensinya diadab yang sekalian. Nabi Nuh diadab karena tidak mengimani. Nabi Lut semua diadab karena Sodom misalnya. Ini sudah pasti sunatullahnya. Ketika sebuah kaum sudah maksiat merajalela, maka tunggu adabnya gitu. Ini yang harus kita khawatirkan. Termasuk kita tinggal di Puri ini, kita harus bisa mengkondisikan lingkungan kita agar lingkungan kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting jemaah sekalian. Maka tanggung jawab dakwah itu tanggung jawab bersama, bukan hanya Ustaz Santo bukan, tapi semuanya bertanggung jawab agar tetangga kita teman-teman yang baik. Karena Allah sudah berjanji, kita sering dengar dalam surat Al-A'raf, "Qalu anna ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Allah berjanji jemaah sekalian, walau ahlul qura sekiranya penduduk semua negeri aman
bertakwa, la fatahna li barakatin minas sama'i wal ardh. Maka Allah akan memberikan keberkahan dari langit maupun dari bumi. Jadi intinya sekalian, kita itu punya misi. Kalau hidup kita ingin berkah, ya, ingin memperoleh pertolongan Allah, maka pertama kuatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah. Dimulai dari diri kita masing-masing, diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, tetangga kita. Maka PRT itu punya jawaban strategis ya untuk di lingkungannya, bagaimana bisa mengkondisikan lingkungannya, PKM semuanya, dan harus berkolaborasi kerjasama. Nggak mungkin PRT kerja sendiri dengan jajaran pengurusnya. Yuk kita bikin program tadi untuk menciptakan warga yang taat kepada Allah, iman dan takwa. Kenapa? Kalau tidak bertakwa, Allah akan mengazabnya. Enggak jauh-jauh lah di negeri kita pernah terjadi sebuah bencana yang di daerah Jawa Tengah baik tahun 47 setelah kemerdekaan, sebuah kampung yang dibinasakan ditimbun oleh gunung gorong daerah yang gunung kayak diampas dari atasnya, ditimpakan sebuah kampung. Apa? Kesukaan tentang itu viral itu kan di media. Nah, buat 47 ya. Oh iya benar. Ada tubuhnya, ada sekitar 310 yang di apa namanya? Ada getang di ya pada negerinya kampung itu makmur, pertaniannya maju, subur. Tapi siapa? Tempat sarang maksiat, perjudian, seks bebas, diingetin sama kamu sebelahnya gitu. Tapi dia malah menata, akhirnya hujan, kemudian Allah longsor, kalau kan ke bawah itu malah diterbangin, gitu. Itu pelajaran buat kita, kita khawatir kalau jangan-jangan nanti kalau kita bermaksiat, Allah akan mengirimkan azab seperti itu. Maka kita saling mengingatkan di antara kita. Ya, jadi kembali ya. Jadi para nabi dulu mendakwakan agar mereka beriman kepada Allah, taat kepada. Kalau enggak mau ya sudah, memang siap adab diturunkan kepada mereka. Kemudian dalam ayat yang lain juga Allah menegaskan fa'taqawna minhum fa'dhur kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Jadi kata Allah ya, fa'taqawna minhum, maka kami binasakan mereka, kata Allah ya. Fa'dhur kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Perhatikanlah bagaimana kemudian orang-orang mendustakan. Jadi Allah sudah mengancam. Lihat aja di bahasa kitanya. Kamu nggak nurut, udah akan diadab mereka. Maka tadi kuncinya apa? Lawan daripada rahmat adalah adab. Ya artinya ya nggak mesti jauh-jauh, termasuk keluarga kita juga jauh sekalian. Ya, kita diingatkan diri kita, istirahat, ayo kita dekat dengan Allah. Kalau nggak mau taat, tunggu adabnya. Maka harus hati-hati. Kita mulai dari diri kita. Kalau kita ingatkan, nggak boleh bosan kepada anak, mengingatkan sholat seperti itu. Khawatir tadi keluarga kita seperti keluarga neraka, berantem lupa ya. Kenapa? Jauh dari rahmat Allah. Itu yang ketiga. Jadi syarat diterima syahadat pertama adalah ilmu, kedua yakin, yang ketiga adalah al-qabul, siap menerima konsekuensi perintah Allah. Kalau tidak menerima, ingat azab Allah, siap menanti di dunia sama pun di akhirat. Nah, ini yang dikhawatirkan ya sekalian. Kemudian yang berikutnya yang sekalian adalah al-ikhlas, yaitu memurnikan amal dengan niat yang baik dari segala yang macam kesyirikan. Jadi kita sering dengar kata ikhlas. Ikhlas ini memang kata dari al-khalas, murni. Ini kalau kopi itu bukan ikhlas murni, Pak, sudah terwarnai dengan coklat, teh. Kalau yang ikhlas ada masih bening ya Pak Irli, itu yang masih bening ada murni. Jadi kalau sudah terwarnai teh, kopi itu bukan ikhlas lagi, bukan murni. Nah, orang yang ikhlas, orang yang murni tadi, tidak ada kesyirikan di dalamnya.
Dan ikhlas ini hanya milik orang beriman jemaah sekalian. Jadi orang kafir itu misalnya ketika menyumbang apapun dia bukan dikatakan ikhlas. Kenapa? Dia orang kafir. Nggak mungkin, walaupun dia ucapannya ikhlas tapi nggak bakal ikhlas ya. Karena hanya kenapa? Syirik. Itu orang kafir kan syirik, baik. Dia menyembah selain Allah. Jadi orang kafir itu tidak boleh mengklaim ikhlas dalam beramal. Kenapa? Dasarnya memang dia kufur kepada Allah. Jadi kata-kata yang hanya milik orang yang beriman sebenarnya dia sekali, bukan mereka. Cuma mereka suka mengklaim saya ikhlas untuk kok, bukan. Ikhlasnya hanya milik orang yang beriman. Kenapa? Lawannya adalah syirik. Lawannya adalah syirik. Orang yang menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang keempat yang harus kita pahami, kalau kita ingin diterima kita ikhlas. Harus memurnikan ya dalam diri kita, ibadah kita, tujuan kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada istilah Allahu ghayatuna. Allah adalah tujuan kita. Kita ini hidup untuk menuju Allah jemaah sekalian. Cepat atau lambat akan menghadap Allah Subhanahu. Lahir dari Allah ya, akan mati juga nanti mati menghadap Allah. Tsumma ilaina turja'un. Maka kita sering kalau ada orang meninggal apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan semua adalah milik Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun aktivitas kita, maka kita belajar mengikhlaskan dalam beramal. Kembali jemaah sekalian, jadi Allah itu mengatakan ala lillahi dinul khalis. Ingatlah hanya kepunyaan Allah ya agama yang bersih ini. Jadi agama yang bersih hanya Islam. Dan kita harus tanam kepada anak kita, atau kita inna dina indallahil Islam. Agama yang benar yang mengikhlaskan Islam. Gimana kalau kita belajar di sekolah ya dengan pelajaran PPKN-nya ya, kita tanamkan ya, kita harus memang menghormati agama Islam. Tapi yang benarnya satu Islam. Kita menghormati agama yang lain, Nasrani, Buddha ini bagian daripada keyakinan mereka, lakum dinukum waliyadin. Tapi harus tanamkan kepada anak kita yang benarnya itu Islam, yang lainnya adalah batil. Itu Allah yang berbicara gitu. Jadi bukan kata saya, Allah itu. Jadi orang yang beramal kalau dasarkan ikhlas bukan iman, maka fahuwa raddun, akan ditolak amalnya gitu. Banyak ayat yang memerintahkan ikhlas, fa'budillah mukhlishan lahuddin. Allah memerintahkan maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Bahkan sering kita baca al-baidah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Jadi perintah itu perintah Allah jemaah sekalian. Jadi kalau kita nggak ikhlas, rugi amal kita, nggak dianggap sama Allah, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka belajar memperbaiki kualitas ibadah kita. Ya apapun yang kita lakukan, ya sekali lagi niatnya adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah diucapkan, prakteknya adalah berat. Ini kalau kata Dr. Amir Faisal ya, dia seorang dokter dalam bidang tafsir. Untuk melatih mengingat-ingat ikhlas itu ada surat yang pendek yang sering kita baca, surat Al-Ikhlas Pak ya. Apa bunyinya? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Ada nggak kata-kata ikhlas pada dalam surat Al-Ikhlas? Ada nggak? Ada nggak Pak Lutfi? Nggak ada ya. Nah ikhlas itu tadi nggak perlu disebut, nggak perlu diucapkan, hanya kita dan Allah yang tahu. Itu kata beliau. Jadi kalau ikhlas itu nggak perlu apa yang disebutin, si fulan nyumbang 100 juta, penting. Itu dalam surat Al-Ikhlas, nggak ada kalimat akhir di dalamnya. Kenapa Allah mengatakan akhir tadi? Karena ini nama itu beribadah nggak perlu disebut.
nggak perlu diumumkan, cukup dia dan Allah yang tahu jemaah sekalian. Jadi kalau kita nyumbang apapun, ya terserah orang nyumbang untuk memotivasi orang beramal, enggak. Tapi kita nggak usah pengen disebutin. Itu namanya apa? Sum'ah, biar orang dengar. Ria itu malah syirik jatuhnya. Karena lawan pada ibadah adalah syirik. Jadi kalau orang beribadah ingin mendapatkan pujian sanjungan itu syirik jemaah sekalian. Bukannya pahala malah berdosa. Inilah hebatnya syaitan menggoda kita ya, untuk membatalkan namanya nawaqidul amal dengan dihembuskan dalam hati kita. Misalnya di pengurus masjid, Pak tolong mungkinnya saya nyumbang nih 100 juta untuk rehab misalnya masjid. Nggak usah. Perkara kemudian pengurus mengumumkan itu untuk memotivasi orang yang lain, tapi jangan kamu dari orang yang menyumbangnya gitu misalnya. Nggak usah. Terserah. Jangan diajak untuk biar dikenal, biar nggak usah. Itu namanya tidak ikhlas. Jadi kalau orang ngomong saya ikhlas nyumbang nih, berarti nggak ikhlas. Kenapa dia mau ngomong apa? Ikhlas. Kalau cari sebutin, ya ini pelajaran dari surat Al-Ikhlas. Ini kata dokter ya Amir Faisal begitu. Jadi berat memang Pak, ya nggak mudah untuk berikhlas. Jadi tadi seperti itu. Jadi ikhlas adalah perintah Allah yang harus kita jalankan. Dan Allah tidak akan menerima ibadah kecuali harus dengan ikhlas. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi menyampaikan asyhadun nas ya, orang paling bahagia manusia paling juga adalah bisa hati yaumul qiyamah, pada saatnya ya bisa hati dengan syafaat yaumul qiyamah, man qala la ilaha illallah, siapa mengucapkan Allah khalisan min qalbi aw nafsi. Jadi orang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas ya dari hati atau dirinya. Jadi kata Nabi, asyhadun nas, orang yang paling bahagia adalah bisyafaati, dengan syafaatku kata Nabi. Jadi kita lagi butuh syafaat dari Nabi. Siapa yang paling bahagia kata Nabi? Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian khalisan, ikhlas itu kan. Min qalbi, dari hatinya ya, au nafsi, atau dari dirinya. Jadi ini orang paling bahagia kata Nabi. Dia ucapan itu dia ikhlas hatinya, bukan karena tekanan, bukan paksaan, apalagi karena iming-iming apa ingin dapat jabatan. Banyak kan orang yang pura-pura beriman misalnya biar naik jabatan, jadi promosinya di komisaris, jadi menteri, ya berbuat diri itu bukan ikhlas namanya. Atau orang yang karena ingin menikahi wanita, kan ada kan pura-pura beriman akhirnya masuk Islam, habis itu murtad lagi. Ada banyak kasus, termasuk di keluarga saya ada. Jadi menikahi seorang Nasrani gitu, kemudian setelah punya anak dia pengen murtad, akhirnya cerai sama suaminya. Kadang punya modus seperti banyak juga terjadi sebaliknya. Kita wanita yang muslimah, laki beragama Islam seperti kalian menikahi, kemudian setelah itu balik ke agama Rasul, itu bukan ikhlas namanya. Jadi kita ini mengucapkan tadi kata Nabi khalisan min qalbi, karena dalam hatinya dan jiwanya. Inilah yang sekalian jadi yang keempat yang harus kita pahami kalau kita ingin menerima masyarakat kita, sehingga dengan sadar terbuka surga kita harus ikhlas dalam ucapan kalimat la ilaha illallah. Bahkan ada kata Nabi, orang yang paling bahagia atas syafaat qiyamah adalah orang yang man qala la ilaha illallah khalisan, orang mengucapkan la ilaha dengan hati yang bersih. Ya. Sudah jam 6 sampai jam berapa itu? Cukup ya? Kayaknya cukup dulu. Ada beberapa bahasan lagi karena waktu sudah suruh. Seharusnya cukup sampai ini. Jadi intinya kita baru membahas seluruh kebenaran Allah adalah baru sampai 4 ya. Al-ilmu, yakin, qabul, dan ikhlas. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita mengamalkan pelajaran hari ini sehingga kita tidak orang belajar ikhlas dalam segala amal kita.
Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita bisa bermanfaat untuk kita semua, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Baik, sebelum ditutup, barangkali bapak-bapak ada pertanyaan atau tambahan, dipersilakan. Pak, silakan. Pak Sur mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guru kita Dr. Ali Syadi, jadi yang hormati Bapak Ustaz Kanto dan Pak Ustaz Edison, ini juga tidak mengurangi hormat saya. Cuma saya mau bertanya nih Pak Ustaz, di lingkungan kita kan lagi semarak-maraknya 17 Agustusnya Pak Ustaz. Segala sesuatu itu dirancang dan ini seolah-olah itu ini. Kalau saya kan pernah bertanya waktu itu, kalau mancing sudah mengeluarkan uang dan dapat hadiah, itu apakah sholat kita sudah benar atau tidak gitu loh? Karena masih mengikuti ini, kalau kita bilang so tahu lu ini gitu. Jadi ini yang kita kan sayang sama teman juga ya Pak Ustaz, saling mengingatkan kan gitu Pak Ustaz ya. Gitu. Jadi mohon penjelasan, kalau mancing sudah dirancang dewas kayak judi itu gimana Pak Ustaz gitu. Sedangkan pertama kan kita ada iman ya Pak Ustaz. Iman kan mencegah kita dari itu. Ya kan. Kedua juga kita sholat. Apakah itu sholatnya sudah diterima? Masih mengikuti maksiat seperti itu Pak Ustaz. Mau penjelasan. Pertama, kalau bicara mancing secara umum punya ubah boleh Pak ya, selama dalam proses mancingnya tidak ada hal-hal yang ada indikasi maksiat. Terkait dengan mancing yang dilombakan, ini ada dalam buku fikih rumah fikih ya, Dr. Amasarwat ya, itu mengomentari lomba terkait dengan bagaimana hukum lomba yang pakai pendaftaran gitu ya. Itu termasuk judi, nggak boleh itu. Ada hadiahnya Pak. Hadiahnya itu kalau diambil dari peserta kemudian itu judi. Makanya ini kita sensitif tadi. Iya, kalau dibahas itu masih urut RW bisa daftar 50.000 udah dapat hadiahnya motor, dapat umroh. Itu kalau ada hal yang itu nggak boleh. Mestinya dari sponsor di luar peserta, dari perusahaan apa ya, pure aja. Orang mau mancing, mau olahraga apapun, jadi nggak ada iming-iming gitu ya. Jadi kecuali jelas misalnya 50.000 hanya kaos peserta nggak masalah, tapi bukan untuk jadi hadiah gitu kan. Tapi kalau kemudian diniatkan untuk dapat hadiah, nanti judi dia saya bayar 50 dapat mengharapkan dapat motor 12 juta, kan dia gambling namanya. Itu kan. Ini kata ulama, bukan kata saya ya. Jadi kalau mau protes kan dia orang yang punya kapasitas ilmunya ya, dia punya rumah fikih terkait dengan bagaimana maraknya di lingkungan kita nih biasanya kan yang suka ini kan, kalau mau lomba-lomba jangan pendaftaran deh, kalau pendaftaran jelas ini alokasi hanya untuk ini seragam doang, misalnya lainnya ada sponsor yang memberikan hadiah silakan. Tapi kalau misalnya dia itu diambil dari uang pendaftaran jangan, kan mati 50.000 dapat hadiahnya kan ya, udah jangan, nggak usah, mendingan kita mancing di danau aja, saya tuh udah nggak ada niat yang lain ya, apapun lombanya. Jadi nggak kayak terjun di RT kan buat warga bayar, dan buat anak-anak doang kan nggak ada orang bayar juga, silakan pure gitu aja. Jadi kemudian juga itu ya terkait dengan hukumnya bayar. Jadi kalau ada unsur judi ya, maksudnya kalau orang daftar lomba tapi berharap dapat yang besar dari uang pendaftaran, itu namanya judi ya. Itu mah dosa ya Pak. Dosa kalau begitu. Nah
Pokoknya kita kalau sampai kali forum nanti dimarahin deh. Ya ini kan internal kita aja, ya mungkin secara pendekatan pribadi. Kan saya sama teman dia Pak. Kalau emang nggak menerima ya sudah, jangan dipaksain. Berarti kita udah mengingatkan saja, tugas kita mengingatkan, tapi hidayah dalam milik Allah seperti itu. Kemudian dalam prakteknya kalau mancing boleh, tapi ingat sholat, jamnya sholat, berhenti sholat. Dengan mancing kebablasan, saking asik banyak ikan, itu ke orang Yahudi itu ya mancing nanti akan ada. Makanya niatnya kalau mancing pun ya tadi kita mencari nafkah, dapat ikan buat lauk keluarga di rumah, niatnya lebih ibadah. Nah khawatir kalau niatnya hanya untuk yang di luar itu maksiat. Kayak saya pernah ceritakan di Kampung Baru Pak, di tikungan itu dulu ada orang mancing meninggal, mancing gitu, lagi mancing mati. Nah kalau niatnya bukan karena ibadah, coba lagi mancing mati sampai kaku Pak di depan tiang joran itu. Tahun berapa tuh? Saya baru sini dulu tuh, amat heboh kan. Itu yang dikhawatirkan lagi mancing kan, ini mati gitu. Coba kalau main judi mati udah suruh khotimah, makanya kita dikhawatirkan gitu. Kita nggak tahu akhir kita bagaimana Pak. Kalau lagi sedang sujud mati, ya subhanallah, masya Allah, nikmat. Kalau sedang mancing lagi main judi apalagi atau itu kan udah tanda suruh khotimah. Ini yang dikhawatirkan. Maka Allah baru wasiat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini mohon maaf saya larang mancing, silakan. Tapi mancing ingat ibadah, jangan ada. Saya juga pernah mancing di kampung, suka mancing dulu. Tapi mancing di kali aja Pak ya. Kalau di kampung itu mancing kan air deras, pakai timbel, gitu kan, pakai pemberat itu sehingga enggak ini ikan apa kalau keting, kalau kamu ikan keting, ikan gabus gitu. Saya dulu. Gitu. Tapi yang di kampung mancing-mancing aja, nggak ada kayak sekarang di kota kan pakai lomba pakai itu. Jadi tergantung niatnya, innamal a'malu binniyat ya, seperti itu. Allah bisa. Ya baik, terima kasih. Ada tambahan lagi mungkin dari Pak Ustaz? Tidak cukup. Baik, ada pertanyaan lain dari Bapak-bapak? Silakan sebelum ditutup. Baik, Pak Yunus silakan Pak Yunus. Kalau kita berimbang sama yang waktu saya jalan saya minta orang tua pada hari Jumat itu mestinya dimintakan saya Al-Fatihah itu gimana? Ini gini, kita kepada ambil atau petugas ya, kita kan nggak masalahnya kita untuk amal ini untuk orang tua kita untuk doa nggak apa-apa. Karena kita bagaimanapun sangat butuh doa dari orang yang alim, kita anggap ya soleh, insya Allah lebih makbul. Walaupun kita sendiri juga insya Allah gitu. Intinya kita nggak ada perasaan kalau mengumin ya gitu. Cukup kita dengan tolong untuk doa aja buat bapak saya, lomba ya baca Al-Fatihah. Al-Fatihah doa apa ya? Kalau itu doa, Al-Fatihah doa. Insya Allah tergantung kitanya. Kalau kita niatnya ingin bukan ria gitu kan, nggak masalah. Pas saya nyumbang 1.000 tolong ya bacain doa Al-Fatihah buat orang tua saya. Insya Allah nggak masalah. Sepanjang memang kita nggak ada niat untuk mempublis, tapi kita dengan para pengurus. Nah pengurus umum terserah dia, tapi kita tidak minta diumumin di sini. Tolong Pak ya terus. Memang sih kalau tidak itu diumumin bisa. Ya terserah pengurus, ada pengurus betul pada pengurus. Sebenarnya kita khususnya memotivasi yang lain untuk beramal. Di masjid-masjid kampung begitu, dia terima amal sedekah dari ini untuk almarhum bapaknya, nggak masalah. Yang penting kita tidak ingin kita yang menyumbangnya. Tapi kalau pengurus yang memilih urusan dia untuk memotivasi jamaah biar beramal. Tapi kita yang nggak boleh kalau upaya dia nggak boleh. Kan itu kemauan ke pengurus biar motivasi itu boleh Pak, dalam beramal itu boleh terkait dengan orang untuk bersemangat orang situ bisa beramal hebat ya. Saya dong mau juga gitu kan. Ada orang tidak yang ketiga insya Allah itu namanya fastabul khairat. Intinya dari kita ini yang tidak berkehendak untuk seperti itu. Kalau pengurus pemimpin silakan. Nah kalau memang sekarang kita ini nggak apa-apa sih Pak, nggak usah pemimpinnya nggak masalah. Menurutnya dulu ada juga orang begitu biar ini dibilang ikhlas bisa kan ada juga, itu terserah aja semuanya.
Ini ada tadi akal kita dan Allah saja yang lebih tahu, yang tahu ya, itu dengan seperti itu. Jadi yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Tergantung kitanya ya. Ya, baik. Udah tidak ada lagi ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi mungkin bisa disambung setelah forum ini. Baik, jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penimbang kebaikan di yaumul mizan nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa tutup majelis. Alhamdulillah